Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita share lagi ya kegiatan saya hari ini. Malam ini teman-teman, bukan hari ini ya. Ini suasananya malam hari. Ini menjelang tutup warung saya di warung Sembako di rumah gitu teman-teman. Ini aktivitas saya malam hari ini. Dan kali ini ada beberapa pembeli datang, alhamdulillah, meskipun udah malam, udah jam 11-an gitu teman-teman. Alhamdulillah masih ada rezeki saya malam ini ya. Dan inilah usaha di rumah teman-teman ya, usaha rumahan warung sembako. Meskipun sudah malam hari, kita tidak khawatir pulang kemalaman ya, karena usahanya di rumah teman-teman. Nah, itulah mungkin salah satu kelebihannya usaha di rumah. Kita tidak usah memikirkan pulang kemalaman gitu, ataupun kehujanan ataupun kepanasan seperti itu teman-teman ya, karena kita tinggal buka pintu langsung pembeli datang seperti itu ya. Dan usaha di rumah itu menurut saya sangat menyenangkan sekali ya, apalagi jika warungnya rame gitu, banyak pengunjungnya, banyak pembelinya. Wah, seru sekali ya teman-teman. Pasti semakin berkembang usahanya, semakin banyak juga penghasilannya seperti itu teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan sharing ya beberapa kelebihan usaha di rumah dan di pasar gitu ya. Ini salah satunya, saya contohkan usaha di rumah terlebih dahulu ya. Ini menurut saya usahanya sangat mudah banget ya dijalankan, karena kita keseharian juga senangnya di rumah gitu ya. Namun kali ini kita di rumah aja tapi dapat penghasilan seperti itu teman-teman ya. Entah apapun usahanya, yang penting kita dapat penghasilan gitu. Entah itu jualan sembako, entah itu jualan makanan ataupun jualan cemilan gitu ya. Sekarang tuh banyak banget ya usaha-usaha rumahan gitu, seperti masakan rumahan, misalnya delivery order gitu ya, aneka cemilan rumahan misalnya seperti rempeyek ya, rempeyek apapun itu ya, rempeyek kacang, rempeyek rebon, rempeyek teri ya, apapun yang bisa dijual keringan gitu ya teman-teman, itu kita bisa lakukan di rumah, usaha rumahan gitu. Dan hasilnya pun cukup lumayan teman-teman ya, banyak sekali yang berhasil ataupun sukses usaha mulai dari rumah teman-teman ya. Dan untuk usaha dari rumah ini kita bisa menjalankannya kapan saja, dan kita mulai buka kapan saja juga, dan tutup pun kapan saja ya, tidak seperti di pasar teman-teman ya. Kalau di pasar itu kita bukanya tuh harus pagi sekali ya, misalnya dari subuh harus buka gitu ya teman-teman, karena jam ramenya itu misalnya subuh seperti itu. Dan tutupnya pun lebih cepat lagi ya, karena di pasar itu biasanya jadwalnya lebih tertentu ya, lebih terjadwal lagi gitu ya. Nah, untuk usaha di rumah ini kita tanpa batas waktu, bahkan bisa sampai 24 jam jika kita mau teman-teman ya. Dan untuk usaha di rumah ini kita bisa meminimalisir juga pengeluaran kita sehari-hari ya, tidak ada mailnya, tidak ada ongkos transportasinya ya, tidak ada juga biaya-biaya lain kecuali biaya nanti saat kita belanja, jika memang ada ongkirnya ataupun kita jalan sendiri, pasti kita mengeluarkan juga biaya transportasinya untuk beli bensin gitu ya. Dan untuk usaha di rumah ini menurut saya sangat fleksibel banget ya, dan kita bisa atur waktunya kapan saja tutup, kapan saja buka seperti itu. Dan usaha di rumah ini kita tidak usah terburu-buru kesiangan ataupun hendak pulang seperti itu ya teman-teman. Saat buka ataupun saat tutup itu kita lebih leluasa lagi waktunya, karena kita ada di rumah toh, tidak pergi kemana-mana seperti itu ya teman-teman. Dan enaknya usaha di rumah itu kita bisa ngirit pengeluaran sehari-hari kita ya, ngirit untuk misalnya kalau di pasar tuh kan setidaknya kita jajan ataupun makan berapa kali sehari gitu di pasar. Itu pengalaman saya dulu ya saat saya berjualan di pasar seperti itu ya teman-teman. Kita tuh tergesa-gesa berangkat, takut kesiangan gitu. Di pasar juga kita ya seperti saya bilang tadi ya, tutupnya lebih cepat lagi gitu. Jadi terbatas sekali ya untuk usaha kita ini waktunya gitu teman-teman. Nah, sementara untuk usaha di rumah ini kita leluasa banget, waktunya banyak, panjang gitu, lebar gitu ya. Dan kita pun enak juga di rumah ya, bisa sambil masak, bisa sambil mengolah-olah sesuatu apa gitu ya teman-teman. Jadi
dijamin deh gitu ya, pengeluaran lebih irit di rumah teman-teman, seperti itu. Dan di rumah itu memang ya masakan kita pasti sedia setiap hari gitu ya, kalau sempat masak terus gitu teman-teman ya. Intinya itu kita pengeluaran lebih banyak jika di pasar gitu ya, menurut saya teman-teman. Dan kalau di rumah itu ya dipastikan semuanya serba rumahan memang ya, kita bisa sempat sambil masak mie instan, sambil masak apa gitu kalau di rumah kan, seperti itu. Kalau ingin nyemil kita bisa bikin cemilan sendiri gitu ya, seperti itu. Beda dengan di pasar, kita pastinya beli gitu ya, beli semuanya, pastinya seperti itu teman-teman. Dan juga jika ada pengiriman barang itu biasanya kan kita perlu tempat yang cukup luas gitu untuk menyimpan barang gitu ya. Jika memang usaha kita di rumah itu ya pasti leluasa juga ya drivernya ataupun salesnya saat mengirimkan barang tersebut. Nah, untuk di pasar itu kadang-kadang kita nggak enak tuh karena mengganggu orang lain gitu ya. Di pasar itu kan banyak orang lewat seperti itu, ataupun mengganggu tetangga kita yang sesama pedagang juga, karena kita menaruh barang-barang belanjaan kita itu di gang ataupun di jalan yang biasa orang lewat gitu teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk di rumah ini kita kan leluasa banget ya, di halaman kita bisa tinggalkan dulu sebentar ya barang-barang kita gitu. Dan juga kita bisa lebih leluasa juga menyimpan stok barang kita ya. Jika memang kita belum sempat bereskan, kita nggak usah terburu-buru membereskan barang belanjaan, karena di rumah itu kan lebih santai, lebih banyak waktunya, lebih luas juga tempatnya gitu ya. Beda dengan di pasar, takut mengganggu orang lain, pastinya kita terburu-buru juga membereskan barang gitu ya. Jadi belum ada jeda istirahat udah tergopoh-gopoh juga membereskan barang, seperti itu teman-teman. Nah, ini sebagai jawaban juga untuk teman yang kemarin bertanya enakan di mana teh usaha sembako, misalnya enakan di perumahan atau di pasar gitu ya. Ini menurut saya sama-sama enaknya sih sebenarnya ya, cuman kalau di rumah itu kan lebih panjang waktunya, lebih luas waktunya gitu ya, lebih nyaman lagi tempatnya jika ada pengiriman barang ataupun saat kita bertutup bukanya, seperti itu lebih banyak kesempatan waktunya. Nah, untuk di pasar itu memang warung rame ya, memang tempat rame gitu ya, namanya pasar pasti dong sering dikunjungi pelanggan gitu ya, sering dikunjungi banyak orang. Namun batas waktunya itu terbatas banget ya waktunya teman-teman, tidak seperti di rumah gitu, lebih panjang, lebih luasa, lebih santai lagi untuk waktu buka usaha di rumah, seperti itu. Itu pemikiran saya, dan mungkin juga teman-teman punya pendapat lain ya. Dan kalau di pasar itu memang waktunya itu sedikit ya, jadi banyak istirahatnya, seperti itu. Kalau di rumah itu memang kita nggak ada istirahatnya, dan selalu ada aja pekerjaan, nggak bisa tutup lama-lama juga, pasti ada yang manggil kadang ya. Mungkin kita kadang udah tutup juga, kadang ada juga yang mau beli gitu ya, mengetok-ketok pintu gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus buka pintu melayani pembeli tersebut ya, seperti itu. Kalau di pasar ya udah tutup gitu, nggak bakalan dibuka lagi, soalnya kita kan udah pulang ke rumah teman-teman. Jadi waktu istirahat pun lebih terjaga lagi gitu ya. Kalau usaha di rumah itu waktu istirahat agak terbatas memang ya, jika memang tidak ada yang gantiin usaha kita, yang menungguin warung gitu teman-teman misalnya. Nah, itulah ya teman-teman pendapat saya. Menurut saya antara berjualan enakan di pasar atau di rumah gitu, sebenarnya sama-sama enak, sama-sama usaha, yang penting ada yang membeli barang tersebut teman-teman ya. Dan kita pun harus bisa memang memilih-milih tempat usaha yang bikin nyaman kita itu yang seperti apa tempatnya gitu ya. Terserah teman-teman sih pemilihannya mau yang bagaimana, tapi untuk saya sih lebih nyaman di rumah teman-teman, seperti itu. Jika harus memilih, saya memilih usaha di rumah teman-teman ya. Selain pengeluarannya lebih hemat, misalnya kita menyewa tempat hanya untuk usaha aja kalau di pasar ya, untuk istirahat kita nyewa lagi tempat lain. Nah, untuk usaha di rumah ini kita bisa sekaligus untuk tempat usaha dan tempat juga untuk istirahat kita teman-teman. Misalnya kita menyewa toko di pasar itu per tahun misalnya 13 juta hanya untuk usaha aja ya, sementara kita untuk istirahat kita pasti
menyewa lagi tempat untuk istirahat kita, misalnya 1 bulan ataupun per tahun ya, tergantung daerahnya sih teman-teman. Mungkin di atas 1 jutaan atau lebih jika memang tempatnya besar gitu ya. Nah, untuk tempat usaha sekalian tempat istirahat ini lumayan, kalau di perkampungan tuh masih ada yang sekitar 1 jutaan atau 1,5 juta ya per bulannya teman-teman. Itu juga lumayan ya, jika bisa sambil usaha kan bisa sambil satu pengeluarannya ya, jadi hanya fokus untuk satu pengeluaran usaha dan tempat tinggal ini. Nah, ini udah waktunya tutup warung teman-teman ya. Cukup sekian video saya kali ini, semoga menginspirasi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.